teman-teman yang memang satu energi dan terciptalah Laksita Murti seperti itu. Ketika mengantarkan beksan itu sempat tersengal mereka nangis, dan beberapa yang hatinya Sahabat Nusantara, doanya, pemberkatannya Romo Resi bahwa tari Laksita Murti ngrembaka sampai seluruh Nusantara, menjadi karakter ciri khas umat Hindu Jawa. Nah, sekarang kita itu mau mendengarkan kesaksian dari Mbak Novi yang Kondalala 4 tahun lalu itu punya pikiran untuk membuat lagu beksan atau tari yang khusus menggambarkan umat Hindu Jawa. Monggo Mbak Novi, kesaksiannya seperti apa sih? Mungkin karena saya kuliah di tari, saya ingin berbakti pada Tuhan. Kalau karena Tuhan saya mungkin nggak bisa kan jadi seperti itu. Terus saya ingin mempersembahkan dari hati saya di sana menari, jadinya saya ingin mempersembahkan tari untuk ini. Berarti itu kerinduan ya, kerinduan hati dari dasar hati yang paling dalam, membaktikan hidupnya, kecintaannya seni untuk dipersembahkan kepada Yang Widi. Luar biasa. Nah, ini gayung bersambut sahabat Nusantara. 4 tahun memiliki cita-cita seperti itu. Nah, pada tahun berikutnya Dr. Sagung Gede Indrawati ada energi bagaimana membangkitkan Hindu Jawa dengan menampilkan atau menciptakan tari beksan sakral ini dengan melibatkan banyak generasi muda, sehingga menjadikan ini ikon bahwa Hindu Jawa itu bangkit, dan ikonnya itu salah satunya adalah beksan sakral itu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksiannya Dr. Sagung ini. Gimana Dr. Sagung itu ceritanya? Swastiastu. Swastiastu. Ya. Jadi sebuah harapan dari saya ya, sebenarnya meskipun darah saya itu Bali murni, mengalir dari Bali, dari orang tua keduanya Bali, tapi karena saya lahir di tanah bumi pertiwi Jawa, saya juga merasa saya punya hutang budi pada leluhur tanah Jawa. Karena dari tanah Jawa lah saya bisa jadi sebesar ini ya, dari mata airnya, dari padinya, dari udaranya, semua tanah Jawa, bumi pertiwi Jawa sudah menghidupi saya. Di situ ada leluhur-leluhur juga yang saya merasa saya berhutang budi. Nah, kemudian sebuah cita-cita yang lama, saya ingin supaya Hindu Jawa itu punya ciri khas tersendiri. Tidak ada tarian-tarian yang kita harus datangkan dari tempat lain. Nah, mungkin dulu sudah ada, tapi kan mungkin terus hilang ya Mbak Novi, barangkali sudah hilang. Nah, itu keinginan saya itu ya adalah salah satunya adalah untuk pertama mungkin ini adalah tari Laksita Murti, yang kemudian dalam perjalanan waktu ketemu dengan beberapa teman-teman yang memang satu energi dan terciptalah Laksita Murti seperti itu. Ya, itu kerinduan saya. Nah, selain Laksita Murti ya memang ada produk-produk baru lagu-lagu Hindu Jawa berbahasa Jawa, tapi itu sudah ada sebelum Laksita Murti. Nanti mungkin bisa diikuti lagi yang lain. Saya kira begitu. Luar biasa. Sahabat Nusantara, kita juga kalau bahasa Jawanya itu kita itu kalau begitu niat itu sudah didukung sang semesta, semuanya itu mendukung. Ketemu energinya itu harmoni ya, serasi dari segala penjuru itu beriringan menuju satu titik, karena itu sangat harmonis, serasi, frekuensinya sama, yaitu frekuensi untuk pemulihan Sang Yang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Penarinya sejarahnya juga, maaf kata dulu campur aduk ya Mbak ya. Penarinya itu luar biasa sahabat Nusantara, bukan orang Hindu saja, tapi ada kepercayaan yang lain yang ikut terlibat menciptakan lagu Laksita Murti. Nah, sekarang sahabat Nusantara, di tengah-tengah kita itu hadir
Romo Nolobei Prasetyo dari Yogyakarta yang beberapa kali ikut memperhalus, kalau bahasa saya menurunkan kelembutan tarian ini menjadi lebih sempurna. Kita akan dengarkan kesaksiannya Romo Nolobei. Tanggapannya tari ini seperti apa? Nanti ke depan seperti apa? Sekarang ini sudah seperti apa? Monggo Romo Nolobei. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu Pangulun Basuki Bawana Langgeng langgenging tata panata gama rahayu kang tinemu. Nggih. Sahabat Nusantara, Beksan Laksitamurti yang sekarang ini sampun munggah menjadi sebuah beksan sakral yang sudah naik menjadi statusnya beksan bedoyo. Beksan bedoyo itu menurut kami di orang Jawa itu tatarannya adalah beksan khusus yang dikhususkan untuk Sang Hyang Widi, yaitu beksan persembahan yang itu dikhususkan dalam upacara keagamaan umat Hindu, tidak boleh dibeksankan atau ditarikan di luar kegiatan tersebut. Lasiktomurti yang pernah saya lihat sebelum Meniro terlibat itu masih sudah beksan, energinya sudah ada, hidupnya sudah ada. Lalu pada kesempatan itu mau ada Nabi menika melasti wonten ing Klaten, itu akhirnya kulonnya pikantuk dawuh di rumahnya beliau Dr. Sagung Indrawati, itu untuk jangkepi yang sudah ada, terus memberikan energi positif, memberikan energi kelembutan supaya Poro Hapsoro, Poro Hapsari itu terjun di jiwanya penari-penari tersebut. Menika wonten Dewi Lengleng Danu, Dewi Irim-Irim, Dewi Larasati, wonten Dewi Sri, Dewi Nawangwulan, Nawangsih, lajeng wonten Suprabawati, wonten sak panunggalanipun yang kira-kira ya jumlahnya itu ada 9. Sebagai beksan sakral, harapan saya untuk ke depan menika Laksitamurti ini menjadi beksan bedoyo sakral yang nantinya di setiap kegiatan keagamaan umat Hindu yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Pulau Jawa ini dibeksankan atau ditarikan. Supaya apa? Menjadi ciri khasnya orang Jawa. Gendingnya ya juga sudah mengeningkan gending Jawa, gamelan Jawa. Lalu untuk kedepannya menika tentunya itu akan dilengkapi lagi dengan beberapa gerakan dan beberapa tambahan gending yang nantinya itu akan menambah soyo jumbuh mungguh, lan nantinya itu akan menjadi benar-benar beksan kadewatan, yang artinya beksan kadewatan ini ya penari-penarinya itu akan dipilih oleh pebulun yang moho wikan, itu akan dipilih. Dan nantinya juga mengenai pakaian Laksitamurti itu juga akan ada sedikit perubahan-perubahan yang itu akan menjadikan istilahnya beksan kadewatan. Tentunya dari warna Trimurti yang ada di Laksitamurti itu menunjukkan bahwa di setiap penari itu muncul Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa yang sampun terdun ada di situ, beserta Parwati, beserta Laksmi dan Saraswati tentunya. Dan adanya kain yang membelit itu wahyu temurun, itu kalau orang Jawa nandake bilih wahyune Sang Hyang Widi menika sampun mandhap wonten beksan Laksitamurti menika. Dan juga berkat beliau Ide Resi Pandita Singgih Jayananda menika tentunya sangat luar biasa oleh beliau, karena beliau yang muput pertama kali, yang Masupati
pertama kali sehingga Laksita Murti itu hidup. Tentunya tadi kesempatan Odalan Karya Agung di Pura Agung Argosunyo yaitu tepat 20 tahun, dan ada pedagingan juga ditarikan di sana. Tadi itu mungguh sekali. Bahkan saya sendiri ketika mengantarkan beksan itu sempat tersengal ini kok nangis, dan beberapa yang hatinya itu tersentuh itu pasti akan menangis. Wong suaminya saja, Mbak Novi aja nangis tadi mendengarkan. Jadi Laksita Murti itu penuh kedamaian, dan itu nanti kalau setiap odalan di pura-pura atau setiap upacara keagamaan besar maupun kecil di pura itu dipersembahkan, itu pasti akan luar biasa. Mungkin itu saja. Semoga beksan Bedoyo Laksita Murti ini berkembang dan tentunya lestari, dan tentunya akan menjadi beksan kadewatan swaha. Om Santi 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 Om. Bapak Angkoso Ibu Pertiwi kasembatan dados panjenenganipun kabul kasembatan. Mekaten nuwun-nuwun. Sesi berikutnya.